Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Suharmani CGP 4 Kabupaten Wonogiri mengucapkan terima kasih kepada fasilitator Bapak Jasman dan pengajar praktik Ibu Retno Wahyu Wulandari dalam pembelajaran coaching. Coaching model Tirta sebagai Kuak Suharmani dan Puji Irsa. Kasus Bu Irsa dalam 3 hari ini merasa tidak berhasil dalam mendidik murid-muridnya karena mereka tidak mau mendengarkan nasihatnya dan muridnya itu sering tidak fokus dalam memperhatikan guru saat menerangkan, sehingga saat mengerjakan murid-murid mengalami kesulitan dan sering bertanya terus. Sedangkan di kelas yang diampunya ada 2 anak yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka memiliki temperamen yang sangat berbeda dengan teman-temannya. Yang satu sering menangis dan menjerit-menjerit tanpa penyebab khusus, dan yang satu sangat agresif, sering membawa mainan ke sekolah, sering menggoda dan menjahili teman, suka bercerita dan selalu minta pada teman dan guru untuk mendengarkan. Keadaan itu membuat Bu Irsa menjadi pusing dan merasa tidak enak badan, sehingga hari ini ia izin pada kepala sekolah untuk tidak masuk. Permisi Bu. Monggo, silakan Bu Armani. Iya. Gimana? Silakan. Iya. Mohon maaf, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini dari mana saja ini tadi? Di sekolah Bu. Langsung ke sini. Terima kasih ya Bu. Masuk kedatangan saya ke sini tadi. Penjenengan badannya kurang fit seperti itu dan tadi telepon, makanya saya kesini menanyakan bagaimana kabar Bu Irsa saat ini. Apabila diperkenan, saya mau mengajak sharing-sharing Bu. Tentunya sharing ini nanti hasilnya tidak akan bukan kepada siapa-siapa, jadi aman, kecuali kalau berdasarkan kesepakatan Bu Irsa. Bagaimana Bu Irsa? Alhamdulillah. Pertama, saya mengaturkan terima kasih banget karena Pak Anjenengan sudah berkenan berkunjung ke rumah saya. Tapi mohon maaf loh ya, keadaannya begini berantakan. Dan memang itu tadi pagi saya matur ke Ibu Kepala Sekolah kita bahwa saya mohon izin hari ini karena saya kurang fit gitu, istirahat, jadi sudah agak mendingan gitu. Dan saya sangat sangat bersyukur, saya sangat terima kasih. Saya justru merasa suatu penghormatan bagi saya karena panjenengan kok selain panjenengan berkunjung ke sini untuk silaturahmi, tapi juga panjenengan berkenan mengajak saya untuk sharing-sharing terhadap apa kita lakukan di sekolah ya selama ini ya. Nah gitu. Jadi insya Allah saya bersedia. Oh iya Bu. Iya, terus Bu Irsa ini kelihatannya ada masalah ya Bu ya. Jadi tadi Bu Kepala Sekolah ada sedikit masalah seperti itu. Bu Irsa bisa menceritakan masalah yang terjadi. Nah, saya akan mendengarkan dengan setia Bu sampai penjenengan itu merasa lega masalah apa yang terjadi, sehingga Bu Irsa ini saat ini kok merasa badannya juga kurang fit, juga tadi sampai tidak masuk. Itu boleh diceritakan Bu, saya siap mendengar. Saya itu ya kalau nggak salah sih selama 3 hari belakangan ini saya merasa kok saya kurang berhasil gitu loh. Saya merasa menjadi kasus bagi saya, kok saya tidak bisa melayani anak-anak dengan baik. Saya merasa bahwa saya tidak bisa mengajar dengan baik, anak-anak kurang fokus gitu loh. Jadi apa yang saya sampaikan itu ya waktu kegiatan awal ketika kita olahraga sejenak itu ya memang anak-anak semangat, tapi setelah itu
anak-anak itu kan jadi tidak fokus. Nah, tidak fokusannya itu begini Bu Hermani, ketika sudah masuk area, anak-anak mengerjakannya itu masih bertanya. Di antara itu banyak sekali bertanya, Bu, gimana toh Bu ini, kok begini? Nah gitu. Loh, kembali saya harus menerangkan, kalau kita mengulang kembali itu kan sama saja dengan ekstra ya, ekstra daya tenaga ya, pikiran dan sebagainya. Kemudian karena banyaknya anak yang bertanya, akhirnya dua anak yang memang agak beda gitu ya, memang bisa dikatakan sebagai anak yang perlu perhatian khusus. Jadi ada anak satu itu namanya Aluna, tiba-tiba dia menjerit. Saya kaget, itu kan teman-temannya gitu. Loh ada apa? Saya gitu mah, ada apa Aluna? Dia tidak mau mengungkapkan kenapa. Pokoknya dia menjerit, dia menangis. Saya tanya itu tidak mau mengaku ada apa penyebabnya. Padahal terus saya teman-temannya karena mungkin merasa takut tertuduh ya, mereka takut mungkin dikira mereka ikut mengganggu Aluna, terus gimana? Tidak tahu Bu Guru, ini langsung menangis sendiri. Ada apa toh Aluna? Kamu kok nangis? Ada apa? Kami nggak nakal loh Bu Guru sama Aluna, teman-teman yang lainnya begitu. Nah terus tambah lagi itu yang namanya Chandra. Memang si Chandra itu aktif sih anaknya, memang luar biasa sih, aktif ya, aktif banget. Nah si Chandra kan keluar kelas ambil mainan, ternyata dia menyimpan mainan di dalam tasnya, dibawa masuk ke dalam kelas. Tapi ya itu tadi, ayo teman-teman kumpul di sini semua, aku punya cerita, ini aku punya Spiderman. Akhirnya temannya meninggalkan ada ya masih ada sih dua tiga anak yang tetap di tempat, tapi yang biasanya iya ya aku ikut ngumpul semua, mereka mojok. Saya sendiri yang merasa kesulitan hari itu, terutama yang hari ketiga itu ya, yang kemarin itu yang menurut saya paling parah, karena si Chandra itu saya arahkan itu juga tidak mau, tetap pokoknya iya jawabnya. Tuh, Dek nanti ya bermainnya, biarkan teman-teman menyelesaikan dulu, terus Chandra nanti juga menyelesaikan. Setelah itu baru Chandra bercerita ya, saya seperti itu. Tapi Chandranya nggak mau. Iya, malah menjawabnya agak keras, dengan nada keras. Saya, ya Allah, kok saya jadi kayak gini, anak-anak kok jadi kayak gini, gitu loh Bu Hermani. Coba, jadi saya punya beban banget, gitu. Ya, ini lumayan sekali ya masalah yang dihadapi Bu Esa. Sebenarnya juga cukup seru ya masalahnya ya. Nggak banyak waktu kemarin ya untuk pendekatan untuk si Chandranya juga, karena sininya sudah merasa apa ya, sudah punya Meluap ya kan. Ya Allah, saya kok jatuh banget rasanya. Saya hari itu saya merasa gagal total. Oh enggak, tidak gagal total, masih bisa diperbaiki loh Bu, dan sangat sekali banyak hal yang bisa dilakukan. Ya Bu Esa, dari masalah yang Ibu ceritakan tadi, ini saya tertarik pada satu masalah yang tentang fokus ya. Kenapa anak-anak itu kok dalam 3 hari ini ya Bu tidak fokusnya? Berarti apakah ada perbedaan selama kegiatan pembelajaran sebelum 3 hari itu dengan kegiatan pas 3 hari ini? Mengapa anak tidak fokus? Adakah perbedaannya Bu? Coba dibayangkan, kira-kira ada tidak perbedaannya? Setelah saya ulas balik ya, saya ulas balik itu ternyata memang iya. Bedanya? Perbedaannya itu jelas. Sebenarnya titik permasalahan itu, kesalahan itu ada pada diri saya. Iya, saya merasa ada terletak di diri saya. Begini, anak-anak di kelas saya itu sudah terbiasa kalau saya mengajar, saya menggunakan APE. Pakai alat peraga ya, jadi ya. Jadi tetap menggunakan media, karena rata-rata di kelas itu memang ada anak mama. Iya. Di kelas itu ada anak mama, terus kemudian ada yang 2 tadi ya, terus rata-rata juga yang memang mereka mudah tertarik dengan sesuatu yang baru.
Jadi nggak bisa kita memberikan anak-anak hari ini kita tentang ini ya, coba kita pancing-pancing begini. Mereka nggak post di situ. Jadi saya kadang-kadang menggunakan YouTube kayak gitu, yang buka YouTube, kadang-kadang kita membuka ataupun yang lainnya. Kemudian saya ajak dengan breaking ice. Cuma kok kemarin kenapa saya hilang gitu aja, ice breakingnya kok jadi hilang. Oh ternyata selama 3 hari ini karena saya terlalu sibuk mungkin ya dengan kegiatan luar juga yang memang sudah mendekati Ramadan ini memang padat banget kegiatan-kegiatan juga kondisi saya sendiri memang kurang fit, jadi saya kurang fokus untuk menyiapkan alat peraga itu. Jadi masalahnya sudah jelas ya. Iya, saya merasa itu. Iya. Soalnya setelah banding-bandingkan, kalau dulu anak-anak tuh selalu semangat. Kalaupun ada terjadi sekali 2 kali lah ya untuk Aguna ataupun Chandra ataupun anak yang lainnya, itu mereka cepet mood on lagi. Ternyata yaitu ya Allah, saya ini penyebabnya saya yang lalai dalam menyiapkan alat peraga. Berarti setelah memahami hal yang terjadi karena memang berbeda ya Bu ya, dari 3 hari ini dengan pembelajaran yang lalu, berarti Ibu Elsa ini kira-kira bayangannya ke depan, rencananya untuk pembelajaran berikutnya mau dilaksanakan dengan apa Bu Elsa supaya anak-anak kembali fokus? Jadi gini, pokoknya saya tidak ingin mengulangi kesalahan saya seperti kemarin-kemarin, terutama yang kemarin ya, fatal banget itu ya. Nah itu saya tetap berusaha bagaimanapun, namanya juga tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru. Saya ingin anak-anak itu dekat, jadi dekat dengan mudah mempelajari apa yang kita sampaikan, kegiatan-kegiatan pada hari itu. Saya tetap harus menyiapkan APE-nya. Kemudian dari segi strategi pembelajarannya, mungkin akan saya lebih tonjolkan juga ketika penutup atau kegiatan penutup atau bagaimana, ataupun awalnya kegiatan awal. Saya rasa tidak mesti harus saya yang harus menyampaikan ketika misalnya temanya apa ya kemarin ya misalnya itu. Nah itu jadi nggak harus saya menyampaikan, justru saya akan memancing anak-anak itu yang jauh lebih ya, aktif. kita menggali Ya, potensi anak-anak itu ya, banyak mengaktifkan mereka. Jadi mereka bukan hanya mendapatkan ilmu itu dari kita, tapi juga mungkin bisa dari teman-temannya gitu. Dan bahkan saya rasa lebih canggih dari kita ya Bu ya. Iya. Mereka sudah terbiasa buka HP, buka YouTube, pengalaman. Karena saya bandingkan juga dengan dulu kalau kita menerapkan ini, oh ya Bu, anunya begini, jadi mereka responnya bagus gitu loh. Ini tadi untuk anak-anak supaya fokus kembali. Anak-anak itu Bu Elsa sudah menyiapkan ya, merencanakan bahwasanya akan membuat alat peraga. Ini ya sangat bagus sekali ya keputusan Bu Elsa, luar biasa. Dan kalau menghadapi yang tadi sepertinya tidak hanya satu kasus ya. Kasus yang pertama anak-anak kurang fokus. Kasus yang kedua yaitu tiba-tiba karena anak-anak tadi ramai ya di area-area tadi, Aluna menjerit-jerit, menangis tanpa sebab atau bagaimana. Nah ini karena apa ya Bu, dan apa ya yang mengakibatkan hal itu? Kira-kira Bu Elsa bisa menyelami apa yang mengakibatkan Aluna tiba-tiba nangis itu? Kalau menurut pengamatan saya, karena memang agak beda ya si Aluna itu. Sepertinya memang apabila dia merasa tidak mampu terhadap sesuatu, langsung dia merasa rendah diri, langsung diam. Kalau saya perhatikan memang dia awalnya langsung diam, tidak mau menyentuh apapun. Dan sebenarnya itu sinyal bagi kita sih bahwa kita harus mendekati dia untuk memberikan perhatian. Jadi memberikan perhatian untuk bahwa dia sedang mengalami masalah. Nah
salahnya saya kemarin kan saya kurang fokus ke Aluna juga karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang lain Iya, kan. karena akibat yang tidak fokus Iya, lagi. jadi karena kan anak-anak yang tidak fokus kan karena kesalahan saya awal tadi kurang dalam penyampaian karena lemahnya tidak menggunakan APE tadi kan anak-anak jadi bertanya terus kayak gitu, jadi saya harus menerangkan ulang dan si Alunanya sendiri memang jadi kan anak-anak yang lain saja kurang paham ya, dan Aluna pun seperti itu akhirnya ya meledaklah dia dengan mengungkapkan ya tantrumnya seperti itu, tantrumnya jadi dia diam, tidak ada yang memperhatikan, dia berharap dia diam, tantrumnya dengan diam dulu, berharap Bu Elsa mendekati, ternyata Bu Elsa juga cuek sama teman-teman yang lain, mungkin dia begitu. Jadi saya, ya Allah, saya kok nggak bisa berbagi adil dengan anak-anak gitu, padahal ya maksud saya inginnya adil kan, bertanya anak-anak yang lain bertanya, saya menjawab, anak-anak sudah paham, sudah bisa mengerjakan sendiri. Nah baru saya memang sudah melihat Aluna diam, aduh ini nanti jangan-jangan begitu, sudah terpikir, cuma telat. Jadinya telat penanganan. Ini berarti Bu Elsa ini kan tadi sudah mensikapi memperhatikan Aluna, mungkin perhatiannya itu bisa bersama-sama untuk memotivasi memotivasi Aluna agar nanti bisa melakukan kegiatan dengan tidak merasa rendah diri. Itu bagaimana ya Bu Elsa? Bu Elsa bisa menjelaskan mungkin dengan cara apa supaya Aluna nanti lebih pede, percaya diri, dan nanti bisa mengerjakan tidak dengan menangis lagi gitu. Dekati, kemudian ketika dia begitu, kadang-kadang dia mungkin mau cari perhatian lebih itu tadi ya, dia mengatakan tidak bisa Bu, gini Bu, gimana Bu, tanya dulu ya, coba Aluna coba dulu ya, terus saya diarahkan misalnya begini, nah itu nggak mau Bu, nggak bisa, coba dulu. Nah, saya arahkan seperti itu untuk tetap dia mencoba. Ya, kalau Bu, tadi kan Bu Elsa saya sempat mendengar ada kegiatan ice breaking ataupun suatu kegiatan yang bisa memotivasi Bu bersama-sama hingga tertanam dari diri dalam anak, termasuk Aluna dan teman-temannya. Jadi sepertinya tidak hanya terkhusus pada Aluna. Misalkan apa ice breaking itu dengan kegiatan misalkan Bu, atau bagaimana Bu Elsa mau membuat rencana apa biar tertanam dari dalam diri Aluna, dia termotivasi untuk semangat belajarnya itu. Speaking dengan tepuk semangat ataupun dengan nyanyian lah ibaratnya ya kayak gitu, saya berencana untuk melakukan itu sehingga anak-anak semuanya tanpa terkecuali termasuk Aluna sendiri itu akan langsung timbul untuk motivasinya, kepercayaan dirinya, sehingga membuat mereka benar-benar mandiri dalam melaksanakan semua kegiatan-kegiatan itu Mami. Ya, berarti akan membuat ice breaking atau semacam tepuk semangat ya Bu untuk membangkitkan motivasi dalam diri anak sehingga tertanam dirinya bisa ya, dia bisa berkata aku bisa, iya Bu, aku tidak akan lewat lagi ya Bu ya. Jadi tidak ada lagi kata anak kolokan dan sebagainya, itu tidak tertanam lagi di dalam diri mereka seperti itu. Dan anak bisa mandiri ya Bu ya, tentunya anak bisa mandiri ya Bu. Diharapkan dengan rencana Bu Elsa ini tadi anak-anak bisa fokus, Aluna juga bisa percaya diri, bisa mandiri. Tapi masih ada masalah satu lagi ya, yaitu tadi ada satu anak yang pas gaduh rame, ada satu anak yang malah keluar ya Bu, mengambil mengambil mainan terus dia bercerita mengumpulkan temannya ya. Sebenarnya itu merupakan suatu keasikan itu bagi si anak ya Bu, tapi membuat tidak berjalannya kegiatan dengan baik. Nah, satu anak ini namanya tadi Chandra ya Bu ya. Berarti kelebihannya apa Bu itu? Chandra itu yang memang kelebihannya dalam keaksaraannya. Jadi untuk rencana untuk dia pandai banget untuk
membuat suatu cerita atau mengungkapkan suatu cerita. Jadi misalkan kita hanya menunjukkan ini gambar apa, dari melihat gambar itu dia bisa bercerita panjang lebar. Sebenarnya begitu untuk Chandra. Jadi selain memang dia punya suatu kelebihan, istilahnya tantrumnya dengan aktif ya, jadi bisa dikatakan hiperaktif begitulah ya. Jadi merupakan anak yang hiperaktif, yang punya memang energinya yang harus segera, jadi tidak bisa diam. Dia memang anaknya tidak bisa diam, kita harus menggunakan energinya itu supaya bisa menjadi berkembang, jadi lebih fokus dalam satu hal gitu. Jadi dia memang sukanya seperti itu. Berarti kelebihan Chandra itu bercerita ya Bu ya. Bercerita. Kalau hal mengolah ya, mengolah bagaimana kelebihan anak itu bisa menjadi suatu kegiatan yang dapat kita nilai, tentunya dapat Bu. Dengan bercerita ini ada ya Bu kompetensi yang mengungkap hal itu tentang keterampilan bercerita. Apa Bu Ersa punya rencana, suatu rencana ke depan bagaimana bisa memasukkan dalam kegiatan sehingga tersalurkan dari energi kelebihan yang dimiliki Chandra? Ya, jadi saya punya rencana ke depan, rencana untuk pembelajaran ke depan itu. Jadi di dalam area keaksaraannya nanti juga saya akan bangkitkan dengan sosiodrama. Oh begitu ya? Iya, dengan sosiodrama. Jadi bisa saja dengan Chandra yang memang kita awal untuk menonjolkan Chandra dulu. Niat saya untuk memotivasi teman-teman yang lainnya. Jadi siapa tahu dengan Chandra yang sudah memang punya bakat khusus untuk itu, teman-temannya juga bakat untuk ke sosiodramanya itu terpancing dan keluar begitu Mbak Fani. Jadi menggalinya dengan cara seperti itu. Oh iya, sangat luar biasa. Kemungkinan bisa dengan sosiodrama, bisa dengan apa lagi Bu? Misalkan Bu, untuk si Chandra itu bisa dilaksanakan di area keaksaraannya. Ya bisa dengan bercerita itu, dengan bercerita, bergambar atau dan sebagainya. Ya. Dia lebih banyak kemampuannya untuk itu. Bisa dimasukkan dalam ke rencana pembelajaran harian ya Bu ya? Bisa, itu Oh, bisa. iya. Jadi bisa dimasuk ke area keaksaraannya nanti. Oh ya, sangat bagus ya Bu. Berarti dari sharing kita ini ya Bu, untuk tadi permasalahan yang pertama, kedua sampai ketiga ya Bu ya, ada 3 masalah. Ibu mempunyai rencana aksi apa saja dari ketiga hal yang dihadapi Ibu tadi? Ya, jadi satu dari kesalahan yang kemarin-kemarin saya tidak ingin terulang. Satu, saya harus lebih mempersiapkan untuk media pembelajaran berupa anak peraga, sehingga membuat anak-anak itu jauh lebih tertarik. Kalau namanya sudah tertarik, otomatis mereka akan fokus, nggak mungkin gagal itu. Saya yakin dengan cara seperti itu, dengan pengalaman yang lama, dengan pengalaman yang 3 hari terakhir itu, memang ternyata dalam suatu proses pembelajaran sangat diutamakan ataupun sangat penting untuk penyediaan ataupun penggunaan media alat peraga itu. Terus yang kedua, jadi untuk membuat anak tidak mudah bosan atau tidak mudah merasa tertekan dengan suatu kegiatan yang dalam satu hari misalnya ada sesuatu yang agak berat, maka saya akan menyelipkan ice breaking. Ya, itu ice breaking itu ternyata juga bisa bikin fresh lagi gitu. Nggak bagi anak, bagi saya sendiri loh juga ya. Terus yang ketiga, pengeterapan untuk di area keaksaraan mungkin akan tidak hanya sekedar menulis dan sebagainya, tapi juga jauh lebih banyak saya fokuskan juga, nanti akan lebih difokuskan juga dengan sosiodrama dan juga dengan bercerita, jadi bercerita langsung ataupun bercerita dengan bergambar. Jadi bercerita bergambar itu juga kan
jadi anak lebih asik juga, termasuk menggunakan alat peraga juga kan ya Bu ya. Iya. Nah jadi itu yang rencana saya ke depan, dengan harapan insya Allah saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang lalu ya, yang membuat sempat jadi apa ya, sedikit depresi. Jadi saya punya beban, saya merasa punya beban gitu. Jadi ini pokoknya makasih banget deh sudah memberi saya kesempatan untuk sharing kayak gini. Jadi lega Bu sekarang. Oh, sekarang sudah lega ya Bu? Iya, sudah lega pulang ya Bu, ya tersirat dari wajah sudah. Terpancing juga dengan apa ngajak sharing seperti ini. Jadi saya jauh lebih apa ya, jadi jauh lebih yakin, jauh lebih semangat untuk kedepannya merencanakan pembelajaran yang jauh lebih apa berinovasi yang tidak membosankan, yang membuat anak jauh lebih fokus, dan insya Allah tidak hanya proses tapi juga hasilnya jauh lebih baik. Itu harapan saya buat Mani. Iya, sangat luar biasa ya Bu sharing kita hari ini. Saya harapkan rencana aksi panjenengan bisa ditindaklanjuti ya Bu. Insya Allah. Bisa ditindaklanjuti dan bisa dilaksanakan secara apa Bu, biar yang kita harapkan itu dapat berjalan dengan baik. Dengan apa Bu? Ya, dengan continue. Jadi nggak Iya, hanya jangan sampai terulang lagi. Nah kemarin pakai terus 3 hari enggak, buktinya fatal gitu loh Iya Bu. betul, berarti harus dilaksanakan dengan continue, konsisten ya Bu. Iya, konsisten. Ya. Jadi nggak hanya sekedar untuk beberapa waktu, tapi harus terus menerus untuk kegiatan. Terima kasih Bu Elsa karena sudah memberikan waktu untuk kita bersama-sama sharing. Kita bisa belajar bersama ya Bu, menyelesaikan suatu masalah sehingga dapat menemukan solusi dan dapat membuat pencerahan Bu Elsa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kiranya nanti semua anak didik fokus, semuanya mandiri, dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan ya Bu Elsa. Demikian Bu Elsa, saya mohon diri, mohon pamit. Ini terima kasih banyak sekali lagi jenengan sudah berkenan berkunjung ke rumah saya, terus juga dengan kondisi ya seperti ini, mohon maklum ya Bu Armani ya. Kemudian juga terima kasih dengan sharing, insya Allah jadi pengetahuan saya juga jadi bertambah untuk membekali saya ke depannya untuk jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.